Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman semuanya, eh, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menyambung dari pertemuan kita di kemarin, yang mana kemarin itu adalah pembukaan dan juga beberapa kaidah-kaidah umum tentang kronologi ilmu qiraat, begitu pula tentang jenis-jenis perbedaan-perbedaan yang terjadi di sana. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan itu dan dilanjutkan dengan praktek. Jadi kita akan mempraktekkan di surah Al-Fatihah dengan qiraah asyraf surah dan qiraah asyraf kubro. Begitu pula nanti kita di akhir atau misalkan sebelum kita praktek, kita akan ada taujihat, alasan-alasan, klarifikasi ataupun hujah-hujah. Kenapa dibaca anu, dan anu? Tentunya tidak akan semuanya karena waktunya juga kita terbatas, kurang lebih 1 jam. Maka dari itu kita akan mengambil ya, 1 atau 2 contoh saja, itu insya Allah sudah cukup untuk menjadi sebuah perbandingan. Nanti bisa kita kaji lebih umum di aktivitas kita masing-masing mungkin. Baik, untuk yang pertama, setelah kita kemarin berbicara tentang ilmu qiraat sendiri itu, teman-teman semuanya memiliki 2 klarifikasi besar atau klasifikasi yang signifikan. Yang pertama yang dinamakan dengan qiraah al-asyraf as-sughra. Nah, di sini masalah ini kita sering menjumpai pemahaman yang kurang tepat dalam membedakan mana yang dikategorikan asyraf as-sughra atau menjamak atau menggabungkan semua qiraat as-sughra ya dengan qiraat al-asyraf al-kubra. Ya, ada beberapa yang memang kurang mendalami mungkin, ataupun salah paham, ataupun hal-hal yang semisalnya. Maka dari itu kita sampaikan apa yang dinamakan dengan qiraah al-asyraf as-sughra. Secara sederhananya, bahwa qiraah asyraf as-sughra itu adalah kombinasi dari susunan imam qiraat yang ada di dalam kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tihani karya Imam Syatibi. Nah, jadi Imam Syatibi itu punya karya namanya Matan Asy-Syatibiyah ya, Hirzul Amani wa Wajhut Tihani. Nah, di sana itu Imam Asy-Syatibi mengumpulkan 7 qiraat yang hasil penelitian beliau berdasarkan jalur-jalur yang mutawatir, baik itu dari imam maupun dari rawi. Ya, kita sudah paparkan itu apa imam, apa itu rawi, ya, apa itu qiraat, apa itu riwayat. Ya. Tapi yang diambil cuma 1 jalur. Maka itu yang dinamakan qiraah sab'ah. Nah, qiraah sab'ah itu masuk juga ke kategori qiraah asyraf surah. Cuman bedanya kalau asyraf surah ditambah dengan hasil penelitian yang dikumpulkan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah, 3 qiraat lagi ya. Maka Imam Al-Jazari punya kitab juga namanya Ad-Durrah Al-Mudiyah. Nah, beliau menggabungkan 3 qiraat ke dalam 7 qiraat. Jadi ada asyraf, ada 10 qiraat ya. Ada qiraah Ya'qub ya, ada qiraah Abu Ja'far dan Khalaf Ashir. Itu 3. Ditambah dengan yang kemarin, Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Jadi dicampurkan jadi 10. Nah, 10 jalur ini kita ambil 2 rawi. Misalkan contoh Qalun dan Warsh dari muridnya Imam Nafi. Cukup sampai di sana karena diambilnya cuma 1 jalur. Maka kita akan mempelajari bacaan dari 20 rawi atau 20 riwayat gitu ya. Jadi kita akan mempelajari 20 riwayat. Nah, itu yang dinamakan asyraf sughra. Seperti itu.
Yang kedua, ada yang dinamakan dengan Asyrah Al-Kubra, qiraat Al-Asyrah Al-Kubra. Apa itu? Nah, Imam Jazari tidak berhenti di sana mempelajari ilmu qiraat itu karena saling menyempurnakan satu sama lain antara para ulama itu. Maka beliau menyusun qiraat. Hasil penelitian beliau tentunya bukan hasil ijtihad beliau karena qiraat itu adalah firman Allah, ya. Dikumpulkan semua jalur-jalur bacaan yang masuk ke dalam kategori mutawatir, ya, termasuk jalur yang diambil oleh Imam Syatibi juga sudah dimasukkan gitu. Dan dikumpulkan dalam kitab namanya An-Nashr fi Qiraatil Ashr. Jadi An-Nashr fi Qiraatil Ashr itu adalah apa namanya? Kitab induk ilmu qiraat. Salah satu kitab induknya, ya. Nah, di sana diringkas menjadi sebuah syair-syair. Kalau di pertemuan sebelumnya sudah ada Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Nah, salah satunya itu. Jadi Al-Muqaddimah Al-Jazariyah itu adalah bab muqaddimah pendahuluan sebelum kita masuk ke ilmu qiraat. Nah, itu karena judulnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Dan itu di kitab At-Thayyibatun Nashr, itu di muqaddimahnya sama persis seperti di Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Cuma ditambah kurang sedikit saja. Karena dikhususkan untuk ilmu tajwid seperti itu. Ya. Nah, maka yang namanya qiraah Asyrah Kubra kita sampaikan kemarin, digabungkanlah semua jalur-jalur yang ada yang masuk ke dalam kategori mutawatir. Jadi semuanya digabungkan, tidak terkecuali gitu. Tidak tidak terkecuali. Contoh misalkan seperti apa? Kemarin kita sudah menyebutkan bahwa setiap dua jalur dari imam itu memiliki dua apa? Dua rawi, dan dari dua rawi itu akan diambil lagi dua jalur. Contoh misalkan satu, kita ambil contoh dalam qiraat Imam Nafi misalkan contoh. Imam Nafi itu punya apa? Murid, satu namanya Qalun, kedua namanya Warsh. Nah, yang Qalun dan Warsh ini namanya adalah riwayat, ya, atau si rawi Qalun dan Warsh itu, maka kita ambil lagi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari dalam kitab At-Thayyibah An-Nashr, bisnaini wa illa arba'u wa hiya zuha al-futariqin tujma'u. Maka Qalun itu punya dua jalur lagi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada yang dinamakan dengan jalur Abi Nasyit. Yang kedua yang dinamakan dengan jalur atau Thariq Al-Hulwani. Nah, jadi punya itu. Punya jalur Thariq Abi Nasyid dan juga Al-Hulwani. Nah, yang Al-Hulwani dan juga Abi Nasyid itu juga punya jalur lagi karena bisnaini. Sudah dibagi dua lagi gitu. Maka yang Abi Nasyid punya jalur juga, murid juga namanya Ibnu Buyan. Terus yang kedua ada yang namanya Al-Qazzaz. Muridnya dari Abi Nasyid. Turuk gitu ya. Bisnaini mempraktekkan yang itu. Terus yang Hulwani juga sama, ada Thariq Abi Mahran dan Ja'far bin Muhammad. Jadi secara otomatis kalau misalkan tadi 20 rawi, setiap yang satu rawi itu memiliki berapa? Memiliki 4. Berarti kalau 20 dikali 4 itu sama dengan 80. Maka secara otomatis minimal kita akan mempelajari berapa? Semuanya ada 80 huruf minimal. Tapi kan tidak seperti itu karena nanti ada cabang-cabangnya yang beranak juga gitu. Maka wahya zuha al-futariqin tujma'u, ya kurang lebih sampai 1000 cara baca Al-Qur'an kalau kita digabungkan gitu ya. Maka kita akan praktekkan itu insya Allah. Itu yang pertama mungkin yang perlu digarisbawahi untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa difahami karena ilmu qiraat itu memang agak sedikit jelimet karena berkaitan dengan levelnya sudah harus level atas gitu ya. Mudah-mudahan difahami dan mohon maaf kalau misalkan kata-kata saya kurang bisa difahami. Sedikit kita ambil gambaran tentang masalah isti'adzah dulu dan basmalah sebelum kita masuk ke taujih dan praktek. Isti'adzah itu kan secara harfiahnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, terkhusus ketika saat akan membaca Al-Qur'an. Nah, para ulama sudah melakukan kesepakatan bahwa isti'adzah itu bukan merupakan bagian dari Al-Qur'an.
Jadi ketika kita hendak membaca Al-Quran itu di waktu kapanpun, ya, dimanapun dengan berbagai jenis bacaan dari beberapa para imam, imam qiraat tentunya ya, riwayatnya apapun yang kita baca, maka awal surat ataupun bukan, maka dianjurkan kita membaca isti'adzah, ya, seperti itu. Maka ulama mengemukakan sejumlah dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenai perintah untuk membaca isti'adzah, ya, gitu. Seperti kalau misalkan kita mengacu kepada surah Al-A'raf di apa ayat ada ayat wa imma yang zagannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah gitu ya. Jadi jika kalian ditimpa oleh godaan setan, maka berlindung kepada Allah. Fasta'iz billah gitu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu hukumnya disunahkan. Nah, pelafalan ta'awuz dan isti'adzah juga para ulama berbeda pendapat perihal waktu bacaan ta'awuz dan atau isti'adzah. Sebagian ulama mengatakan bahwa isti'adzah itu dibaca sebelum membaca Al-Quran. Nah, ini pendapat yang mayoritas dan mu'tabar. Dan pendapat sebagian lagi menyebutkan bahwa isti'adzah itu atau ta'awuz itu dibaca setelah selesai membaca Al-Quran. Tapi pendapatnya pendapat yang kurang kuat. Ya. Terus pelafalan isti'adzah, mayoritas ulama termasuk seluruh ulama qiraat mengatakan bahwa isti'adzah bersifat sunnah, bukan wajib. Yang membuat seseorang berdosa kalau misalkan tidak membacanya. Nggak seperti itu. Karena hukumnya hanya sunnah saja. Tapi sunnah juga, ya namanya Al-Quran, ya kita harus punya etika dan tata krama tentunya. Ya. Nah, itu yang apa namanya sebagai awal yang perlu kita ketahui. Lalu yang berikutnya, apalagi yang perlu kita ketahui bahwa yang basmalah setelah isti'adzah pasti masuk ke basmalah. Nah, hukum basmalah di sini perlu digarisbawahi ada dua pembagian secara besarnya. Yang pertama, hukum membaca basmalah di antara dua surah. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum membaca basmalah di awal kita membaca Al-Quran. Nah, jadi bayina suratain atau ketika kita mau pertama kali membaca Al-Quran. Satu, kalau hukum membaca basmalah di antara dua surat, misalkan digabungkan antara waladhdallin dan alif lam mim di akhir Al-Fatihah dan awal An-Nas, maka ulama-ulama qiraat yang tadi kita sampaikan itu berbeda cara bacanya. Kalau kita mengambil jalur Imam Qalun, riwayat Qalun ya, Imam Kisai, Imam Asim termasuk Hafaz di sana, Ibnu Katsir dan Abi Ja'far itu mengharuskan kita membaca basmalah. Ya, jadi harus pakai basmalah. Kalau kita pakai Qalun, Kisai, Asim, Ibnu Katsir dan Abi Ja'far. Yang kedua, kalau misalkan kita pakai qiraat Hamzah dan Khalaful Ashir, itu tidak ada al-basmalah baina suratain itu tidak ada. Jadi langsung saja waladhdallina alif lam mim. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbandingannya itu kalau misalkan kita mengambil mazhab dari Imam Ibnu Amir, riwayat Warsh, Imam Abu Amr, Imam Ya'qub, maka basmalah itu apa namanya? Bisa dipakai basmalah, boleh, silahkan. Dan stylenya itu disambung, boleh juga. Disaktah tanpa basmalah juga boleh. Gitu. Jadi lebih beragam kalau kita pakai Ibnu Amir, Warsh, Abu Amr, dan Ya'qub. Gitu ya. Gitu. Nah, itu yang perlu kita kedepankan untuk di awal-awal. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang inti, yaitu kita akan membuka setidaknya sedikit dari bacaan riwayat imam Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau teman-teman semuanya sedang tidak membuka mushaf, silahkan dibuka dulu mushafnya. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran dari sudut pandang
taujih atau alasan-alasan yang kemarin kan ada yang bertanya ya, kenapa bacanya itu anu dan anu. Maka kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke. Di dalam isti'adzah dan basmalah sudah kita bahas. Di alhamdulillahirabbil alamin itu tidak ada perbedaan dalam qiraat asyra surah. Ar-Rahmanir Rahim juga tidak ada perbedaan dalam riwayat yang surah ya. Nanti kita masuk langsung ke ayat berikutnya berarti ayat Maliki Yaumiddin. Ya. Nah, perlu digarisbawahi ini. Berangkat dari tadi yang kita sampaikan, ketika membaca ayat keempat ya surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, maka ada yang membacanya dengan bil mad dipanjangkan Maliki Yaumiddin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang membacanya dengan pendek Maliki Yaumiddin. Jadi tidak ada panjang, tidak ada mad asli di sana. Ya. Nah, siapa yang membacanya itu? Nah, kalau kita lihat terkait persoalan ini berarti kan ada riwayat yang membaca panjang dan ada riwayat yang membaca pendek gitu. Ya. Tinggal kita teliti. Kalau misalkan kita mau mengacu kepada Imam Asim, Al-Kisai, Ya'qub, Khalaf Ashir, itu bacanya dipanjangkan. Ya. Kalau kita bacanya pakai riwayat qiraat Imam Asim termasuk Hafaz di sana, begitu pula ada Ya'qub, ada Imam Khalaful Ashir membacanya dengan panjang Maliki Yaumiddin. Sedangkan kalau kita membaca selain dari imam yang tadi saya sampaikan, maka dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Maka menghafal nama-nama imam itu hal yang inti banget. Jadi sebelum kita masuk ke perbedaan-perbedaan itu tentu harus dihafal dulu nama-namanya supaya mudah. Nah, dari sisi pemaknaan kemarin yang bertanya, pemaknaan dari penafsirannya dan isinya, apakah ada perbedaan? Gitu. Nah, dalam perikhtilafan ilmu qiraat itu ada dua kategori. Yang pertama, perbedaan yang berpengaruh terhadap pemaknaan sebuah ayat atau kalimat tersebut. Yang kedua, memang tidak berpengaruh sama sekali. Contoh misalkan perbedaan yang tidak dapat mempengaruhi dari pemaknaan. Seperti yang kemarin, ada dialek, ada imalah, wadduha dibaca, wadduha. Ada tashil misalkan, aang zarutahum dibaca, aang zarutahum. Ya. Atau misalkan waqila dibaca waqwila, diismamkan. Ya. Nah itu tidak berpengaruh terhadap pemaknaan. Nah, sedangkan perbedaan bacaan yang berpengaruh terhadap pemaknaan, nah ini yang perlu digarisbawahi. Nah, kita lihat misalkan kalimat maliki, apakah maliki ini berbeda pemaknaan apa tidak? Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang kalimat, ya untuk kasus maliki dengan maliki, satu kalau dibaca panjang itu kan jadi isim fa'il, Malik gitu ya. Berarti kan pemilik. Berarti pemaknaannya apa? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan Yaumiddin itu, Malik Yaumiddin. Jadi dia yang memilikinya gitu. Isim fa'il. Sedangkan lafaz maliki itu kedudukannya dari kata mulk, rajanya, penguasanya. Artinya apa? Ya kembali Allah lah sang penguasa hakikat di hari pembalasan tersebut. Nah, itu maka kalau misalkan kita mengacu kepada pendapat beberapa ulama yang meneliti tentang taujihat atau hujah-hujah dari qiraat-qiraat yang ada, seperti misalkan para ulama menjelaskan bahwa bagi yang membaca dengan huruf mim dipanjangkan berarti kan maknanya pemilik penguasa, sang pemilik dan sang penguasa masuk ke dalam kategori dengan dalil di surah Ali Imran
Kalau kita ingat ayatnya, kulillahum mamalikal mulk. Dan itu disepakati. Dalilnya di sana. Kulillahum mamalikal mulk. Satu. Sedangkan menurut pendapat yang membacanya pendek, ya, berarti mempunyai makna ya rajanya atau penguasanya, penamaannya gitu. Ini lebih khusus dan lebih terpuji dibandingkan pemilik tadi gitu, karena yang lebih menguasai itu, lebih lebih objektif. Nah, sebab terkadang pemilik bukan apa? Bukan seorang raja atau bukan penguasa. Misalkan saya punya kursi, punya kendaraan. Saya punya itu, tapi kan saya tidak memiliki apa namanya? Hak kuasa atas di atas itu. Saya bukan raja, tapi hanya memiliki saja sebagian karena orang lain juga banyak yang memiliki itu, ya. Hmm. Terus apalagi kalau misalkan kita lihat eh, Imam An-Nawawi, misalkan contohnya Syekh Nawawi Banten ataupun Imam At-Tahawi juga banyak meneliti itu. Contohnya beliau berpendapat bahwa kalau lafaz maliki memiliki arti mengatur dalam urusan hari kiamat secara keseluruhan. Kalau misalkan maliki. Sedangkan kalau kalimat malik dari mulk itu ya, dari malikinna sama itu. Artinya pengatur dalam urusan hari kiamat dengan perintah atau larangan. Kalau kita buka tafsir Imam Syekh Nawawi di tafsir Al-Munir gitu ya. Nah, itu salah satu alasan kenapa dibaca dengan apa namanya? Maliki dan maliki. Dua-duanya benar. Artinya di sini ada poin yang bisa kita garis bawahi. Bacaan maliki, bacaan maliki semuanya berafiliasi kepada nabi juga semuanya. Ya, semuanya berafiliasi dari nabi. Itu. Jadi dua-duanya itu punya alasan, dua-duanya punya hujah, dua-duanya punya argumentasi dan dua-duanya disahkan dalam kebahasaan. Jadi menurut bahasa sama sekali tidak ada kesalahan di sana, ya. Jadi nggak ada kesalahan di dalam pembacaan kalimat maliki atau maliki. Contoh kalau misalkan kita lagi berangkat ke Maroko atau berangkat ke wilayah-wilayah yang daerahnya itu baca riwayat Kolun itu di Libya. Kalau misalkan Maroko itu pakainya warsh gitu ya. Walaupun warsh itu asli Mesir tapi populer di apa namanya? Populer di Maroko gitu. Nah, contoh misalkan kalau kita istimbat ke hukum. Kalau kita masuk ke istimbat ke hukum. Contoh, misalkan di dalam Al-Qur'an ada yang membaca di dalam surah Al-Maidah. Kalau misalkan teman-teman semuanya mau dibuka dulu surah Al-Maidah ayat ke-6, kita akan sedikit membuka tentang perbandingan hukum fikih nanti yang masuk ke sana. Silakan dibuka surah Al-Maidah ayat ke-6. Ada ayat di sana itu potongannya aulamas tumun nisa atau aulamas tumun nisa. Panjang atau pendek. Nah, kasusnya kayak gitu. Panjang atau pendek. Nah, di dalam ayat Al-Maidah ini terjadi juga perbedaan bacaan antara para imam qiraat ya dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga menimbulkan perbedaan juga memahami hukum batal wudhu atau tidak wudhu ketika apa bersentuhan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita mazhab Syafi'i kan batal. Iya kan? Nah, tapi kan kenapa mazhab yang lain kok tidak batal? Apakah tidak sesuai sunnah? Misalkan kalau seperti sekarang. Tidak. Semuanya ada landasannya, semuanya sesuai sunnah, semua sesuai Quran. Ya, jadi bukan tidak ada argumennya, bukan pendapat Imam Syafi'i. Syafi'i punya pendapat yang memang ada rujukannya. Dan juga dari wahyu, wahyunya dari Nabi, karena ilmu qiraat dari Nabi. Contoh misalkan, kalau kita lihat qiraat imam-imam ahli yang berafiliasi di Kufah, seperti Imam Hamzah, Imam Kisai, A'mash, kalau di qiraat Arba'ata Asyar, Imam Khalaf, ya, Yahya, Ibnu Sabit, membacanya dengan pendek. Aulamas tumun nisa. Itu orang-orang Kufah tuh. Berbeda dengan orang-orang Hijaz. Orang-orang Hijaz mengambil sanadnya, mereka
membacanya dengan panjang. Selain dari yang tadi saya sampaikan. Jadi bacanya au la mastumun nisa. Nah, dari bacaan tersebut, bacaan yang telah disepakati oleh jumhur ulama bahwa qiraat tersebut adalah bacaan yang mutawatir. Jadi la mastumun mutawatir, la mastumun juga mutawatir. Sama. Maka kita teliti dulu apa itu lamsun gitu. Nah, sebagian ulama berpendapat, ulama fikih tentunya ya dalam masalah sini, bahwa lams bimakna itu aljima. Jadi kalau misalkan menurut pendapat ulama fikih itu kan, yang dimaksud dengan bersentuhan dengan perempuan itu kan maksudnya yaitu hubungan suami istri yang membatalkan itu. Maka berpengaruh ke dalam hukum fikih gitu. Ada 3 pendapat kan kalau pakai apa namanya Imam Syafi'i kalau pakai syahwat atau tidak syahwat batal. Tapi yang lain kan tidak, ya kan? Kalau misalkan kita berafiliasi ke mazhab Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak, kecuali ada hubungan intim suami istri karena ada lamastumun nisa. Nah, masuknya itu apa? Dalam wazan ilmu sorof al-mufa'alah yang menunjukkan makna saling, adanya saling apa namanya? Timbal balik gitu. Jadi dua orang yang saling menyentuh secara zahir, maka kata lams tersebut bermakna atau ditafsirkan sebagai hubungan suami istri. Nah, itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah kalau dibacanya panjang. Nah, mazhab kedua, kalau misalkan pendapat yang ini, pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas yang lainnya, ya dikuatkan juga oleh Imam Ahmad, annal mas yanqudu bikulli halin. Sesungguhnya kalau bersentuhan itu, baik itu yang sifatnya seperti tadi ataupun yang hanya bersentuhan saja tanpa ada penghalang, maka itu membatalkan wudhu. Ya, karena itu dikuatkan oleh qiraat Imam Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, pendapat Imam Az-Zuhri, Imam Rabi'ah, ya, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pendapat dari Imam Malik dan ulama-ulama yang lain berpendapat bahwa seseorang yang telah memiliki wudhu kemudian bersentuhan dengan lawan jenis dengan maksud karena untuk mendapatkan sesuatu, artinya kita apa namanya ya, menyentuhnya itu memang secara sengaja dan juga disertai dengan ada syahwat. Jadi tidak hanya sekedar tidak sengaja, beda itu kan antara tidak sengaja dengan memang kita sengajakan gitu. Maka kalau misalkan kita sengaja seperti itu, maka jadi batal wudunya. Itu dalam fikih kan seperti itu ya. Jadi efeknya ke sana. Nah, terus yang terakhir, pendapat yang keempat, kalau misalkan kita ambil pendapat yang keempat, Imam Al-Auza'i, yang dimaksud dengan lamastumun itu, jadi bahwa kalau misalkan menyentuh dengan tangan akan membatalkan wudhu. Namun jika menyentuh tidak dengan tangan, tapi dengan anggota tubuh lain, maka tidak membatalkan wudhu. Seperti kaki, misalkan kalau kita teman-teman yang pernah umroh ataupun yang pernah haji, tawaf, itu kan orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan, kalau kita lihat, mereka tuh apa namanya udah tinggi, badannya gede-gede, itu perempuan juga gitu kan, dan kakinya itu terbuka, terbuka gitu. Karena memang kalau kita lihat apa namanya di mazhab Hanafi, kaki itu menurut sebahagian itu walaupun pendapatnya menurut kita tidak kuat, itu tidak termasuk ke dalam aurat untuk perempuan gitu ya. Maka orang-orang Bangladesh itu kalau misalkan sholat di Masjidil Haram, kita lihat ya kayak laki-laki pakai itu, kelihatan kakinya itu. Nah, kalau misalkan menyentuhnya dengan itu menurut Imam Al-Auza'i nggak batal. Berafiliasi dari dalil tadi itu ya. Ya. Itu salah satu contoh dari hujah qiraat. Kenapa dibaca la mastumun, dari mana kronologinya, au la mastumun dari mana, terus efeknya dalam penafsiran apa, itu sudah dikaji oleh para ulama. Ya, itu mungkin untuk untuk apa namanya sesi awal. Untuk yang sesi berikutnya kita langsung ke praktek saja ya, karena ini hanya contoh ilmu qiraat secara sederhana. Tentu nanti kalau masalah taujihat itu per hurufnya, banyak banget gitu ya. Ada alasannya menurut ulama anu, alasan menurut ulama anu. Jadi dilihatnya ada perspektif fikih seperti tadi,
ada dilihat dari perspektif kebahasaan, ada dilihat dari balaghah gitu kan. Nah, salah satunya ya mau tidak mau kita harus terjun di sana. Kitab-kitabnya sudah banyak, tinggal dibuka saja. Seperti itu. Nah, kita akan langsung masuk ke pelajaran bagaimana cara kita membaca Al-Quran, Al-Fatihah pada khususnya pada kesempatan kali ini dengan kiroat. Kita akan ngambil pendapat kiroat sugro dulu ya, insya Allah. Nanti kalau misalkan teman-teman mau mencatat urutannya, kalau misalkan tidak ingat, ya, tapi tidak banyak kok, tidak banyak. Kalau misalkan mau pakai dicatat untuk urutannya boleh. Nanti setelah itu siapa yang mau mencoba, apakah sudah betul atau tidak, silahkan nanti angkat tangan, sebutkan nama, dan ingin membaca. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menjamak kiroat? Ya, maka harus dimulai dari urutan imam yang pertama. Tadi kan kita sebutkan Imam Nafi. Muridnya yang pertama Qalun, kedua Warsh. Maka urutannya otomatis ketika baca Al-Quran menjamak, maka bacalah di awal dengan riwayat Qalun. Dan mengikuti juga yang sama dengan Imam Qalun dari perspektif apa? Madnya sama, misalkan qasr. Terus nanti Imam Qalun punya wajah silah, diikuti juga oleh ashabus silah. Kan sama dengan Ibnu Katsir, kalau qasr juga sama gitu kan. Terus Qalun juga nanti pindah lagi, Qalun kan dua wajah, bisa tawasud, bisa qasr. Yang tawasud juga halal iskan boleh. Langsung di qasr tawasud dengan silah. Jadi berurutan sesuai dengan tadi nama-nama yang saya sampaikan. Oke. Okay? Nah, apa namanya? Kita masuk ke isti'adzah dan basmalah. Kalau misalkan isti'adzah dan basmalah di awal-awal itu tidak ada perbedaan. Jadi bacanya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita baca, kalau baca dua itu sudah mewakili semua qiraat. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini mewakili semua qiraat. Kalau pakai surah saja ya. Ar-Rahmanir-Rahim sama juga. Nah, di sini nih, pertama harus ingat tadi Maliki Yaumiddin. Pendekkan dulu. Karena imam yang rawi yang pertama adalah Qalun, maka ketika menjamak Qalun dulu yang dipakai. Maka gimana bacanya? Maliki Yaumiddin. Ya. Siapa saja yang mengikuti dengan Qalun tadi? Jadi kita kalau baca satu kali Qalun, secara otomatis yang sama dengan Qalun bacaan yang ikut. Siapa yang ikut dengan Qalun dalam kalimat itu? Warsh sama. Ibnu Katsir sama. Abu Amr sama. Ibnu Amir sama. Hamzah sama. Abu Ja'far sama. Jadi seolah-olah kita baca satu ayat itu udah beberapa imam. Terus bacaan yang kedua dipanjangkan. Imam siapa? Kalau misalkan Ibnu Katsir sudah ngikut. Urutan kedua Ibnu Katsir tuh. Urutan ketiga Abu Amr ngikut juga sama Qalun. Berarti tinggal imam keempat. Imam keempat siapa? Ibnu Amir. Ngikut juga sama Qalun. Sama. Berarti tinggal imam kelima. Imam kelima siapa? Asim. Oh, Asim tidak. Tidak ngikut. Karena Asim itu pakai mad. Maliki yaumiddin. Nah, yang ikut dengan Asim siapa? Kalau imam ke-6, Hamzah. Hamzah tidak. Tidak ngikut karena Hamzah sudah sama Qalun. Siapa? Hamzah. Imam ke-7 berarti. Siapa? Al-Kisai. Imam Kisai ikut tuh. Terus imam ke-7. Terus imam ke-8. Imam ke-8 Abu Ja'far. Sudah juga dengan Qalun tadi. Tinggal sekarang imam ke-9 Ya'qub. Ya'qub ngikut sama Asim. Terus imam ke-10 Khalaful Ashir. Jadi gimana? Imam yang pertama yang membaca Qalun dengan berapa tuh imam yang ikutnya? Berarti sekitar ada 6 imam. Yang Asim dengan Kisai, Ya'qub, dan Khalaful Ashir saja. 4. Gitu ya. Nah itu. Jadi di Maliki Yaumiddin pertama baca Maliki Yaumiddin, kedua baca Maliki Yaumiddin. Oke, gitu. Nah, di sini ada idgham kabir, ada Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Tapi kita baca putus saja, diputus supaya lebih mudah ya. Sebetulnya nanti kalau misalkan kita berpacu pada Imam Ya'qub sama dengan
As-Susi ada idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Cuman karena kita diputus untuk mempermudah ya, karena kita masih di awal, kita putuskan saja. Jadi cukup seperti itu untuk ayat yang keempat. Berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada perbedaan, cukup. Apa? Ya. Ada yang ditanyakan? Silahkan, silahkan. Kalau kita. Iya, silahkan. Nanya apa? Suaranya tidak ada. Mohon maaf, tidak terdengar ya. Mungkin bisa kalau misalkan ada pertanyaan, bisa lebih baik ditulis supaya kedengaran. Ya, boleh kalau misalkan nanti pertanyaan setelah selesai ini, boleh yang mau bertanya ditulis saja, soalnya suaranya tidak terdengar. Oke, sambil saya melanjutkan, silakan yang mau nulis juga silakan. Kemarin yang disampaikan hari Asar kemarin. Disampaikan kemarin. Maksudnya untuk gimana? Nur Adila, ini karena suaranya gak jelas, untuk pertanyaan mohon untuk ditulis saja ya di chat. Seperti itu. Soalnya Ahlan, Ustaz Ahlan. Dilanjut. Lanjut ya. Itu untuk baru ayat Maliki Yaumiddin tuh. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ada. Lalu berikutnya ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, di ayat ihdinas siratal mustaqim di sini ada kita harus mengulang 3 kali. Di ayat ihdinas siratal mustaqim. Pertama kita ambil seperti di awal, pakai kolun. Jadi kita pakai kolun terus. Gimana pakai kolun? Pakai shad. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Shad yang murni, khalisah. Ya. Nah, apakah ada yang beda dengan kolun ketika pakai shad? Ya, ada yang beda. Satu kunbul, rawinya Imam Ibnu Katsir, dan juga Ruwais. Ya, Ruwais itu pakai sin dengan kunbul. Kunbul dengan sin pakai sin, tidak memakai shad. Jadi bacanya gimana? Ihdinas pakai sin. Yang ketiga, Imam Hamzah. Imam Hamzah memakai ismam. Dicampurkan antara huruf shad dengan huruf zai. Makhrajnya kan sama, sifatnya yang berbeda. Gimana bacanya? Ihdinas zira, shad dengan zai. Bukan shad, bukan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi bacanya berapa kali? 3 kali. Gimana? Pertama pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Kedua pakai sin, ya. Yang pakai sin itu Qalun dan Ruwais. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga Hamzah. Imam ke-6 pakai ismam. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dengan 3 kali itu kita sudah mencakup semua 20 qiraat. Karena cuma 3 perbedaan saja. Ya. Oke. Terus terakhir nih. Sebelum ke pertanyaan. Ayat terakhir apa? Siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin. Kita pakai kolun. Kolun yang pertama pakai shad dan mim jamak di ayat-ayat alaihim itu disukunkan dulu. Jadi gimana bacanya? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu itu. Nah, setelah itu jangan dulu beranjak kemana-mana. Karena kolun kita di awal punya 2 cara. Bisa juga cara yang kedua itu, wajah yang kedua dijamak. Disilah mim jamaknya itu. Gimana bacanya? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Nah, di sana. Jadi
Kolun dan kolun yang kedua. Nah, yang mengikuti pertama siapa? Kolun pakai sod, terus alaihimnya itu disukunkan. Sama seperti Warsh, sama seperti Abu Amr, sama seperti Ibnu Amir, Asim, Kisai, dan Khalaful Ashir. Itu bacaan pertama. Bacaan yang kedua yang alaihimu dipanjangkan. Itu siapa? Satu kolun. Wajah kedua. Dibaca yang sama dengan itu siapa yang membaca sama? Ada namanya Al-Bazzi. Imam Bazzi dari muridnya Ibnu Katsir. Tapi Kunbul tidak. Ya. Terus Abu Ja'far. Abu Ja'far juga sama. Jadi Bazzi, Abu Ja'far, kolun yang membaca alaihimu dan pakai sod. Ya. Terus berikutnya yang ketiga siapa? Yang belum kita sebutkan itu adalah imam yang keenam, yaitu Imam Khalad. Imam Khalad, kenapa didahulukan dari Imam Khalaf? Karena Imam Khalad baca sod sama. Jadi bacanya siroto Khalad itu. Sama. Cuman bedanya di kalimat alaihum. Nah itu. Imam Khalad memakai alaihum. Bukan alaihim, bukan alaihimu. Jadi mundur cantik. Selangkah gitu. Bukan dari awal ayat, tapi dari belakang mundur. Yang paling kita ketahui dari awal itu ya alaihim, alaihimu. Berarti ambil Khalad. Karena urutannya tidak ada lagi kecuali Khalad yang belum dibaca. Gimana Khalad bacanya? Pakai sod juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Khalad. Berarti bacaan yang ketiga tuh. Khalad dengan siapa? Apakah ada yang sama Khalad ketika baca itu? Ya, Khalad sama dengan satu rawi saja, yaitu Imam Rawh. Muridnya Ya'qub. Ya, muridnya Ya'qub. Pakai sod dan alaihum. Itu ketiga. Bacaan keempat setelah Khalad apa? Tadi kan kita sudah baca orang-orang yang membaca dengan sod. Tinggal mundur lagi selangkah. Karena alaihim kalimatnya sudah dibaca, mundur lagi kalimat an'amta, tidak ada perbedaan. Allazina, tidak ada perbedaan. Tinggal yang perbedaan apa? Di siroto. Maka kita cari siapa yang berbeda dari bacaan pakai sod. Dan akan kita temukan imam kedua rawi, yaitu Kunbul rawinya. Kalau Bazzi mah tidak ngikut pakai sin. Ini Kunbul pakai sin, bukan pakai sod lagi. Jadi gimana bacanya? Pakai sin plus apa? Disilahkan. Gimana bacanya? Siroto, pakai sin ya. Sirotol ladzina an'amta alaihimu. Nah, di alaihimunya juga sama seperti apa? Qalun sama seperti Bazzi. Alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Nah, jadi itu Kunbul. Pakai sin plus silah. Kita lihat dari usulnya itu. Kita kemarin sudah membahas tentang usul dan farsh ya. Kalau kita lihat nanti di usul, setelah teman-teman semuanya membaca secara utuh usulnya, tidak akan ada yang sama dengan bacaan Kunbul, cuma dia aja. Jadi dia bacanya independen, tidak ada yang sama dengan dia. Setelah itu gimana lagi? Lihat, apa yang beda? Mundur lagi satu langkah. Waladdallin, tidak ada perbedaan. Alaihim, nah ini ada lagi perbedaan. Kalau tadi si alaihimnya itu disilahkan alaihimu, kalau yang kedua pakai sin sama tetapi tidak disilah. Gimana bacanya? Sama seperti Khalad. Jadi kombinasinya sin dengan alaihum. Siapa itu? Ruwais. Ruwais bedanya dengan Rauh apa? Kalau Ruwais mah pakai sin, kalau Rauh pakai sod. Maka Rauh ngikut ke Khalad karena sama. Tapi kalau si ini si Ruwais pakai sin.
Gimana bacanya berarti? Tinggal kita ulang bacaan yang kelima kalinya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu sudah kita masuk ke ruwais. Sama dengan kunbul. Terus apakah ada lagi perbedaan? Tinggal satu lagi yang belum kita baca. Yaitu apa? Yang membaca dengan ismam. Sama seperti di ihdinas siratal mustaqim. Berarti siapa? Imam Hamzah. Imam Hamzah apakah semuanya apa tidak? Tidak. Karena kalau kalau riwayat Kholad itu sudah dibaca. Sudah dibaca tadi. Cuman bedanya kalau Kholad tidak pakai ismam. Gitu. Jadi Kholad itu di ayat ihdinas siratal mustaqim ismam, tapi di ayat berikutnya di ayat terakhir di sirata tidak pakai shad. Kalau kholaf itu dua-duanya pakai ismam. Maka kholaf yang belum kita baca tinggal pakai zirata berarti diismamkan dicampurkan antara shad dengan zai. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama dengan kholad tadi alaihum. Alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi simpulnya ayat ke terakhir ini ya, ayat terakhir dari Al-Fatihah dibacanya 6 kali. Kalau ayat ihdinas siratal mustaqim cukup berapa kali? 3 kali. Gitu ya. Yang beda terus di Maliki Yaumiddin 2 kali saja. Ya. 2 kali saja. Kalau misalkan mau digabungkan dengan mim jamak jadi 4 kali. Pertama kita baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pertama itu kalau disambung ya, andai kata disambung. Kedua Maliki Yaumiddin. Itu kedua. Yang ketiganya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Imam As-Susi. Terus dipanjangkan karena Yakub enggak dibaca tidak dibaca panjang. Maliki Yaumiddin. Ya, jadi seperti itu urutan bacanya. Saya akan contohkan satu kali, setelah itu kita jawab pertanyaan. Pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita putus-putus, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kalau kita sambungkan antara Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki Yaumiddin. Pertama, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Cukup mengulang dari 5 karena Ar-Rahmanir Rahimnya sama tidak idgham. Terus Susi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terus terakhir Yakub. Maliki Yaumiddin. Udah 4 kali itu cukup kalau mau digabungkan. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Kedua pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ketiga pakai ismam. Ihdinas siratal mustaqim. Yang paling terakhir yang agak banyak 6 kali. Pertama pakai shad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kolom wajah kedua. Terus pakai yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladdallin. Itu khalad. Ketiga, keempat, kunbul, pakai sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Itu keempat. Terus ruwais, pakai sin tapi 'alaihum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir tinggal yang khalaf. Ya, Imam Khalaf, riwayat Khalaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi udah 6 kali itu cara bacanya. Itu kalau kita mau dibaca dari sempurna ayat. Sebetulnya boleh juga dipotong-potong, misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang beda aja, yang diulangnya dari yang beda. Jadi langsung alaihimu, langsung alaihum. Boleh. Tapi untuk awal-awal saya rasa lebih mudah untuk diulang secara utuh. Mungkin seperti itu untuk urutannya. Kita jawab pertanyaan. Satu dari siapa ini? Mohon rekaman sesi ini. Oh, nggak ada rekaman. Nggak ada yang nanyanya juga. Nggak jadi berarti. Yang namanya Nur Adila, pertanyaannya silakan ditulis di sini tapi tidak jadi. Mohon rekaman sis ini. Nggak ada pertanyaannya berarti ya. Jadi nggak jadi berarti. Siap. Apakah ada lagi? Nah, ini ada yang bertanya dari siapa? Warda. Kalau misalnya orang tersebut nggak pernah belajar ilmu qiraat, cuman pernah dengar kalau di ayat tersebut boleh dibaca sin. Misalnya, pas ketika sholat ia membaca dengan sin. Bagaimana hukumnya? Boleh apa tidak? Kalau misalkan membaca Al-Fatihahnya utuh. Yang pakai sin siapa tadi? Kunbul. Dengan siapa? Ruwais. Mau pakai kunbul, silahkan. Ruwais juga silahkan. Yang penting tahu. Gitu. Diutuhkan bacaannya, tidak hanya bab sin, tapi kan kalau kunbul bacanya alaihimu. Kalau misalkan ruwais sin, tapi bukan alaihimu, alaihum. Nah gitu. Maka saran saya, kalau misalkan kita belum mempelajari utuh, untuk menjaga khazanah keilmuan, maka baca apa yang kita bisa saja. Baca apa yang kita bisa. Kecuali kalau kita sudah paham, oh ini saya mau pakai riwayat Qalun misalkan. Jemaah sekalian, hari ini sholat maghrib, saya yang akan memimpin sholat maghrib. Insya Allah pada kesempatan ini, saya akan membaca Al-Quran, satu Al-Fatihah, yang kedua misalkan Al-Baqarah ayat 1-10, dengan menggunakan riwayat Qalun dari Imam Nafi Al-Madani. Ada bacaan-bacaan yang berbeda di sana, salah satunya di kalimat Maliki, terus juga di kalimat alaihimu disilahkan, ya. Terus nanti di kalimat-kalimat yang lainnya disebutkan dulu. Maka kalau seperti itu boleh. Tapi kalau misalkan kita dicampur adukan tanpa adanya sistematis menurut mazhabnya masing-masing, itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Itu ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum kalau menjadi imam ketika sholat dibaca lengkap seperti antum contohkan tadi? Ya, kalau misalkan kita dibaca seperti ini, apakah sah? Sholatnya sah. Cuman masalahnya makmumnya gelisah. Kenapa makmumnya gelisah? Kelamaan gitu. Sholatnya mah sah. Cuman bacaannya kelamaan. Di Al-Azhar sendiri, dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang, di Masjid Al-Azhar, setiap sholat terawih ataupun di luar sholat terawih gitu ya, itu imam-imamnya suka berbeda-beda kiroat, ya. Jadi berbeda-beda kiroat. Imamnya suka memberitahu, sanaqra fi hadzal yaum bi qiraati imami Warsh an-Nafi al-Madani. Dikasih tahu, saya hari ini akan membaca dengan riwayat Imam Nafi al-Madani. Seperti itu. Itu tradisi khazanah keilmuan tetap dilestarikan supaya tidak aneh. Ya, dan di pesantren-pesantren kiroat juga seperti itu. Ya.
Oke, itu untuk pertanyaan dari siapa? Isbi ya. Alhamdulillah. Oke. Berikutnya ada siapa namanya Suja. Kenapa biasanya yang sering dipakai pas MTQ gitu qiraat 7 imam, tidak 10 imam ataupun 14 imam? Itu kembali ke peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati oleh Dewan Hakim. Itu kalau di Indonesia saja. Kalau di Mesir mah MTQ qiraat itu beda dengan di Indonesia. Setahu saya, ya mohon maaf nanti kalau bisa teman-teman bisa meluruskan kalau beda. Karena saya juga pernah diajakin dulu gitu ya. Tapi nggak jadi gitu ya karena kita juga ada urusan lain gitu kan dan juga waktunya tidak pas. Jadi sistemnya itu adalah murattal, melihat mushaf, mushafnya sudah jadi, kita hanya mempraktekkan bacaannya saja. Itu dalam MTQ itu. Jadi sifatnya murattal, ya ada juga yang mujawad, ada dan an-nazar, melihat mushaf itu di per-MTQ-an di Indonesia dan tidak ditanya dalilnya apa, alasannya apa, tidak. Tapi kalau di Mesir, itu nanti kalau misalkan uji ikut MTQ Musabaqah, cabang qiraah asyarah atau qiraah sab'ah. Di Mesir kadang ada juga, jadi cabangnya itu ada qiraah sab'ah aja. Karena memacu pada rujukan Imam Syatibi aja yang Hirzul Amani wa Wajutihani itu. Jadi yang Durrah Al-Mudiyahnya nggak dipakai Imam Jazarinya. Jadi cuma 7 imam gitu ya. Jadi ada jurusan cabang qiraah sab'ah, ada jurusan qiraah asyarah sugro, ada qiraah asyarah kubro. Seperti itu. Maka gimana? Yang seperti itu ditanya alasannya, yang membaca itu siapa saja dan siapa yang tidak membaca seperti itu. Jadi kita tanya satu-satu seperti tadi misalkan, siapa yang baca siroto? Apa dalilnya? Alaihimu, siapa yang baca alaihim? Siapa yang baca alaihimu? Siapa yang baca alaihum? Apa dalilnya? Dan kita harus masuk ke kitab ke buku-buku lugoh, kebahasaan gitu dan juga tadi ada penafsiran, ada hukum masuk ke sana maka dan tidak boleh melihat mushaf. Tidak ada. Jadi tidak boleh kalau bau kiroat mau itu setoran ngaji ataupun permusabaqohan tidak diperkenankan untuk melihat mushaf. Kalau cabangnya cabang kiroat. Yang diperbolehkan melihat mushaf itu kalau cabang murattal dan mujawad kayak qori lah gitu ya. Itu boleh melihat mushaf. Itu yang untuk pertanyaan dari terus ada lagi yang bertanya, kalau kita belum punya ijazah tapi belajar di buku dan YouTube, kemudian kita pas baca imam, apakah boleh? Kalau arna Al-Quran itu kan sunnatun mutaba'atun ya. Sunnah yang memang khazanah keilmuan yang terjaga, maka fangzur amman ta'khudhu nadinakum kan gitu. Al-isnadu minaddin kan kata Ibnu Sirin dalam Sahih Imam Muslim, al-isnadu minaddin. Silsilah itu, keguruan itu bagian dari agama. Maksud dari punya sanad itu perlu digarisbawahi bukan berarti kita punya kertas, saya nih punya sanad ini bukan, tapi Anda pernah belajar dan Anda sudah bisa. Seperti itu. Kalau misalkan Anda sudah belajar, Anda paham itu, silahkan. Tapi Anda tidak pernah belajar, hanya belajar dengan buku, tidak. Karena ilmu qiraat itu ada yang praktek yang tidak kedengaran. Kalau misalkan guru tidak pernah membaca seperti kalimat ihdinas shiratal mustaqim, gimana cara baca ismam? Itu kan? Gimana cara ada pemahaman-pemahaman yang ada di dalam buku tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh guru. Maka tidak diperkenankan. Kalau di Mesir sendiri yang seperti itu tidak diperbolehkan ya. Oke, kecuali kita sudah pernah belajar. Terus kalau Al-Qur'an ilmu qiraatnya, namun ilmu hadis adakah hukum bacanya seperti qiraat luhun setempat? Kurang paham nih pertanyaannya nih. Kalau Al-Quran ilmunya ada ilmu kiroat, mungkin perbandingannya. Kalau ilmu hadis, adakah hukum bacanya seperti kiroat? Oh, mungkin maksudnya apakah dalam ilmu hadis itu sama seperti kiroat, ada berbagai macam riwayat? Jelas, sama. Sama. Di riwayat yang lain kan misalkan gini, hadis keutamaan puasa aja. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Tapi di riwayat yang lain bukan man qoma, tapi man shoma. Itu yang satu makan yang menghidupkan Ramadan, yang satu riwayatnya yang memang berpuasa. Dua-duanya tidak ada yang salah. Jadi sama dalam ilmu hadis juga. Di riwayat A teksnya seperti ini.
Tapi di riwayat B teksnya seperti ini, tapi esensinya sama dan saling menguatkan satu sama lain. Maka dalam ilmu hadis pun ada yang namanya kan dikomparasikan. Jadi kalau ilmu hadis itu selama masih bisa disatukan hukumnya, tidak mungkin itu bertentangan dengan syariat. Jadi nggak masalah dan sama sekali tidak merusak syariat. Justru itu menambah khazanah kekuatan dari syariat itu sendiri. Ya, seperti itu. Seperti misalkan di dalam hadis yang mengharamkan alat musik itu wal ma'azif itu kan akan datang suatu saat orang yang menghalalkan sutra, menghalalkan zina, khomer wal ma'azif ujungnya itu dan alat-alat musik yang ternyata itu kan berarti seolah-olah kalau kita pakai terjemahan bebas berarti alat musik itu kan diharamkan. Maka sebagian orang kan mengharamkan musik kan. Nggak boleh padahal alarmnya musik semua itu. Dalam HP-nya juga alarm musik juga semuanya. Dia nggak paham berarti. Kenapa? Di riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengarkan ya dalam beberapa hadis kan ketika di Masjid Nabawi ada orang-orang dari Najasyi Habasyah itu sedang memuji-muji Nabi tapi pakai logat bahasa mereka. Sayyidah Aisyah tertarik dengan itu kayak kalau kita tuh jadi apa ya semacam penampilan lah gitu. Opera kalau kita tuh. Jadi cara mereka itu meluapkan ekspresi kebahagiaan dengan cara itu. Membuat syair dengan adanya lantunan nada gitu. Nabi mendengarkan bahkan Sayyidah Aisyah itu sampai bersandar di bahunya. Berarti menandakan apa tuh? Mendengarkan sama. Jadi dan banyak hadis-hadis yang lainnya terkait masalah itu. Jadi tidak untuk dibentur-benturkan tapi untuk digabungkan. Berarti yang dimaksud musik diharamkan itu kan yang seperti apa? Yang liriknya mengandung syahwat, waktu diputarnya pas waktu sholat, yang melalaikan kita jadi tidak melaksanakan sholat, thalabul ilminya terhalang, terputus, lebih banyak mendengarin musik daripada baca Quran, itu baru diharamkan. Tapi kalau ya lumrah kayak gitu dan lain-lain, tidak ada tidak ada yang haram di sana. Kalau kita mengacu kepada pendapat mayoritas. Lalu berikutnya ada dari Vira. Baru bergabung di pelajaran qiraat. Mau bertanya, apa sebab terjadinya ilmu qiraat bisa ada dan apakah wajib setiap orang mempelajarinya? Nah, sebabnya itu karena memang Nabi yang meminta. Sama seperti prosesnya itu sholat. Asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Itu. Maka Anal Quran unzila ala sab'ati arufin faqra'u ma tayassara minhu. Kan hadisnya seperti itu di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, bacalah sesuai dengan apa yang kalian menurut kalian mudah baca itu ya silahkan. Apakah perlu mempelajari semuanya? Tidak. Satu saja. Satu mungkin keren, mantap, itu lebih baik daripada membaca semuanya tapi campur aduk tidak jelas dan tidak paham. Maka satu-satu lebih baik tidak banyak, satu tapi benar-benar terkuasai. Gitu ya. Sementara kalau hukum membacanya atau mempelajarinya fardu kifayah, ya. Hukumnya fardu kifayah. Terus ada dari Fathan. Kenapa kita lebih familiar membaca hadis dan Quran? Lebih condong kepada qiraat Asim. Ini masuknya ke ketika Islam masuk ke Indonesia, itu kan pedagang-pedagang yang ada itu yang masuk ke Indonesia dari Hadramaut. Dan orang-orang Hadramaut, Yaman, juga orang Mesir itu pakai itu. Pakai apa? Pakai riwayat hafaz. Salah satunya itu. Jadi memang satu hafaz itu punya keutamaan luar biasa. Khidmah sama gurunya yang namanya Imam Asim luar biasa sekali. Sampai di beberapa riwayat Imam Hafaz itu selalu membaca ke Imam Asim sampai 1000 kali khataman baru beliau itu mengajar. Tapi tetap baca gitu. Maka di sana ada keberkahan. Maka yang paling populer di dunia itu memang riwayat Hafaz. Ada barokah di sana. Apa rahasianya? Kita gali bersama itu ya. Apa rahasianya? Salah satunya itu khidmah yang kepada guru. Dan juga kalau misalkan dari segi sudut pandang Islam masuk ke wilayah Asia, ya memang itu yang berdakwah, yang mengajak ke Islam, yang membawa Al-Qur'annya, ya memang orang-orang pakar-pakar dari riwayat hafaz. Seperti itu. Sama seperti kenapa di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Ya karena pendakwah-dakwahnya
yang mengajak masuk ke Islam zaman dulu di abad ke-15, 17-an ya, di Samudra Pasai, ya orang-orangnya memang bermazhab Syafi'i gitu. Jadi itulah latar belakang secara sederhananya ya, seperti itu. Terus mau bertanya, pernah belajar matan? Dari 2 guru ana yang sanadnya itu sama riwayat dan jalurnya juga sama. Namun dalam segi penyebutan hurufnya ada beberapa yang berbeda. Mengapa bisa seperti itu? Pertama, kalau misalkan hal-hal yang sifatnya wajah bisa jadi bukan berbeda, tapi ada wajah-wajah yang boleh. Contoh misalkan gini nih, dalam hukum iklab misalkan min ba'di dengan mil ba'di itu kan ada 2 ulama dari dulu jalur keilmuannya dua-duanya dipakai. Yang pertama mengucapkan iklab itu bil itbaq. Jadi mim ba'di. Lidah kita benar-benar nun berubah menjadi mim dan rapat. Jadi misalkan mim ba'di, rapat mulut kita. Satu itu. Yang kedua, yang namanya iklab juga punya jalur periwayatannya juga ya. Itu ada yang membacanya dengan furjah. Apa itu furjah? Nempel tapi tidak serapat itbaq. Jadi bacanya gimana? Min ba'di. Min ba'di. Dua-duanya disetujui oleh ulama-ulama qiraat. Jadi tidak masalah. Mungkin yang dimaksud oleh yang bertanya siapa? Muharani gitu ya. Tania Muharani. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi ada bacaan-bacaan lafaz yang berbeda tapi tidak merubah dan juga hal-hal yang bukannya fundamental. Artinya cara bacanya saja. Gitu. Artinya cara bacanya saja. Tapi kalau misalkan sudah hal-hal yang sifatnya inti, fundamental, maka kita harus kembali ke kaidah. Maka kita harus kembali ke kaidah ilmu tajwid. Di mana di antara 2 ustadz itu yang menyelisihi ilmu tajwid, maka hempaskan. Oke? Karena yang namanya manusia itu tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan. Ya, seperti itu. Maka kembali ke kaidah. Atau misalkan kalau saya nggak tahu kaidahnya gimana, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang lebih dari dia, dari ustadz itu. Kan banyak pakar-pakar qiraat. Ya, mungkin itu. Jadi kemungkinannya 2. Ada kemungkinan hanya aujuh saja yang berbeda. Ada kemungkinan memang ada kekeliruan dari orang tersebut. Maka gimana? Kembali ke kaidah awal. Kalau hal-hal yang sifatnya al-usul, fundamental. Apa tujuan qiraat itu dibuat? Ini pertanyaan kemarin itu ya. Pertama untuk apa? Rahmat bagi umat manusia. Rahmat dimudahkan supaya karena suku kabilah orang-orang Arab itu kan variatif, beragam, tidak satu. Oke. Terus yang kedua, sebagai bentuk mukjizat bahwa Al-Qur'an itu tidak akan pernah bisa diganggu-gugat secara teks dan juga secara konteksnya. Maksudnya gimana? Ketika kita belajar ilmu qiraat, oh ternyata Maliki dan Maliki seperti tadi yang saya sampaikan, mau dibaca Maliki, mau dibaca Maliki, itu berasalnya dari Nabi, semuanya ada dalil di Qur'annya, ada dalam hadisnya, jalurnya mutawatir, itu untuk berarti khazanah ilmu tata bahasa Arab itu luar biasa. Kaya gitu, tidak miskin bahasa gitu. Dan walaupun dirubah-rubah, tidak merubah makna dan isi dari syariah. Itu tujuan sederhananya ya. Di rekaman yang kemarin mungkin kalau misalkan mau dibuka itu ada ya. Terus berikutnya sepemahaman saya kan qiraat muncul karena ada perbedaan dialek atau kebahasaan. Kalau baginda Rasulullah dulu menggunakan yang mana qiraatnya saat membaca surah-surah Al-Qur'an. Semuanya dibaca. Siapa yang nanya nih Pak Wahyu ya? Semuanya dibacakan semuanya dari Nabi. Jadi bacaan kita itu semuanya dari Nabi. Kalau yang dimaksud dengan dialek itu salah satunya, bukan semuanya. Kan kemarin kita sampaikan ada 7 perbedaan yang utama dalam ilmu qiraat tidak keluar dari zona itu. Salah satunya adalah dialek. Dan tidak semuanya dialek. Ada yang masuknya ke sastra bahasa Arab, ada yang masuknya ke syariat, perbedaan fikih nanti di sana, perbedaan
dari hukum-hukum yang ada di sana. Ya, seperti tadi yang kita sampaikan. Kenapa ulama fikih berbeda seperti itu? Karena memang sumbernya juga seperti itu. Dan itu semuanya dari Nabi dan bentuknya adalah kasih sayang supaya berbeda. Kenapa? Karena berbeda itu adalah fitrah. Berbeda itu adalah fitrah manusia. Tapi kalau misalkan tidak mau berbeda, justru itu berbahaya. Ya, kan dalam Quran juga surah Hud itu kalau tidak salah apa? Walau sya'allahu laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Ya. Jadi fitrah umat manusia memang variatif untuk mempermudah. Saya ambil ilustrasi sederhana. Seperti misalkan kalau Pak Wahyu gitu ya, mau makan yang halal, emang makanan yang halal itu cuma satu. Allah ngasih makanan yang halal itu kan banyak. Banyak. Mau makan ayam silahkan, kambing silahkan, lauk sayuran silahkan, nasi silahkan, roti silahkan. Selama tidak keluar dari zona halal silahkan. Itu kan untuk kemudahan. Bayangkan kalau misalkan kita tidak diperkenankan untuk memakan daging. Seperti di beberapa di agama yang tidak ada kan yang tidak boleh memakan daging. Ya ada kan seperti itu. Jadi makanya ya yang nabati semua. Nah ini Islam datang tidak seperti itu. Variatif untuk mempermudah. Ya itu. Terus berikutnya ilmu qiraat asyara itu tajwidnya sama semua enggak? Nah, itu pertanyaan sudah kemarin kita jawab. Ada yang sama, ada yang tidak. Tajwid itu kan apa sih tajwid? I'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha kan? Ada yang sama, ada yang tidak. Contoh seperti yang sama. Contoh nun mati ketemu dengan huruf izhar yang 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kalau misalkan hamzah, ha besar, ha kecil dengan ain itu hukumnya sepakat ulama membacanya apa? Membacanya dengan izhar. Tidak ada yang membaca ikhfa, tidak ada yang membaca yang lain selain dari izhar. Tapi kalau kita Imam Abu Ja'far, nun dengan ghain dengan kha bertemu dengan nun, ini tidak dibaca dengan izhar tapi dibaca dengan ikhfa. Karena kenapa? Perbatasan kan alamatnya dari adnal halqi, tenggorokan yang paling atas, berbatasan dengan aqsal lisan. Jadi lebih mudah untuk dibaca dengan kha. Menurut Imam Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far juga bukan menurut beliau, tapi dari gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempermudah intinya. Oke? Okay? Terus berikutnya waktu wakaf di akhir bacaan apakah ada perbedaan? Dibaca 4 dan ada yang 6 dari riwayat Qalun dalam Warsh. Bentar, kita ulang pertanyaannya. Untuk waktu wakaf di akhir bacaan apakah ada perbedaan? Dibaca 4 ada yang 6 dari riwayat Qalun dan Warsh, misalkan bacaan nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim. Ini kurang paham nih pertanyaannya, maksudnya apakah perbedaan mad apa? Mad arid sukun atau apa nih yang dimaksud oleh Pak Wahyudi ya? Mungkin itu kalau misalkan mad arid sukun kan disepakati cara bacanya, jadi mau qasar tawasutul itu gak masalah. Semuanya boleh. Karena kan masuknya ke al-jawaz itu, mad yang sifatnya jawaz. Ya kalau maksud yang lain mungkin saya kurang paham dari pertanyaannya, mungkin nanti bisa direvisi atau misalkan mau diungkapkan. Terus pertanyaan berikutnya, misalnya kalau menyatakan ayat ini itu qiraat Ibnu Asim. Nggak ada qiraat Ibnu Asim, ada juga qiraat Imam Asim. Ibnu Asim nggak ada ya. Apakah harus mengatakan bahwa riwayat ini adalah hafaz? Oh, berarti buang ibnunya ya, Imam Asim maksudnya mungkin. Ya tentu. Makanya kalau di mushaf-mushaf yang sesuai standar ini, mushaf ini dicetak sesuai dengan riwayat hafaz dari Imam Asim. Itu mushaf-mushaf standar di Madinah ya, seperti itu. Di Mesir juga sama. Kalau di Indonesia saya udah lama nggak pulang, jadi nggak tahu. Coba dilihat di mushaf masing-masing. Kalau di Kementerian Agama yang terbaru itu sudah ada kok berdasarkan riwayat hafaz an Asim. Nah, di sini seperti itu ada catatannya. Mushaf ini dicetak pakai riwayat Qalun dari Imam Nafi. Mushaf ini dicetak dari riwayat Imam Warsh, riwayat Warsh dari Imam Nafi. Seperti itu ada.
dari jalurnya dari jalur Azraq misalkan, dari Thoriq Azraq, jalur Asbahani, ya, dari yang tadi kita sampaikan. Jadi ada itu. Jadi kalau menyatakan itu perlu menyatakan. Jadi kita sanad kita misalkan di riwayat Hafaz dari Imam Asim. Nah, itu sudah cukup untuk masyarakat awam gitu ya. Itu sudah lebih dari cukup insyaallah. Mungkin seperti itu. Untuk pertanyaannya. Apakah ada yang mau mencoba untuk tadi mau mencoba menjamak? Siapa tahu ada yang mau mencoba mungkin baik dari itu panitia ataupun bukan panitia ataupun ada pertanyaan lain silahkan. Karena waktunya sudah itu ya. Tadinya saya mau pakai mau menyampaikan qiraat Asyra yang kubro tapi ternyata waktunya tidak cukup. Jadi insya Allah di waktu kesempatan yang lain mudah-mudahan kita punya waktu lagi sehingga bisa bertemu lagi di lain kesempatan insya Allah. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan mungkin silahkan dikembalikan kepada co-host dari GPB Al-Quran. Mungkin ada Ustaz Irfan atau siapa. Baik, terima kasih Ustaz Rifi untuk pembelajarannya. Alhamdulillah ya teman-teman, gak terasa sekarang udah hampir 1 jam lebih. Mungkin dari teman-teman ada mungkin satu orang yang mau coba mungkin tadi yang sudah disampaikan Ustaz Rifi sebelum kita ditutup. Kebetulan mumpung kita masih bersama Ustaz Rifi, kapan lagi nanti bisa disimak bacaannya. Ahlan, ada silakan. Sepertinya harus dicontohkan oleh ketuanya mungkin seperti itu. Masya Allah. Bagaimana nih? Ada nggak? Oke, saya hitung sampai 3 ya. Kalau nggak sampai 3 berarti nggak ada nih. 1, Siap. 2, 3. Oh iya, berarti nggak ada. Insya Allah nanti. Kalau penasaran nanti boleh dikirim rekamannya. Nanti saya kirim juga Ustaz Rifi. Siap, insya Allah. Itu mungkin ya, baik teman-teman. Insya Allah untuk pertemuan sekarang ya boleh siapa? Kalau emang ada kita kasih kesempatan 1 ya. Kebetulan kita lagi takut buka ya Ustaz Rifi ya. Takutnya belum pasang. Ini yang tadi bertanya mungkin tuh yang bertanya Pak Wahyudi yang ini maksud 4 atau 6 tuh mungkin kalau mau diklarifikasi karena saya tidak paham bahasanya. Boleh. Ada Pak Wahyudi yang mungkin tadi pertanyaannya? Ada? Nggak ada mungkin tadi ini. Ada ya. Siap. Baik, udah bobo. Baik, kita cukupkan dulu mungkin ya. Insya Allah kita tutup dulu. Setelah itu nanti ada beberapa yang disampaikan ya pengumuman. Mungkin barangkali nanti setelah ditutup Ustaz Rifi kalau misalkan mau keluar terlebih dahulu ahlan. Baik, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz Rifi. Barakallah. Ahlan kalau misalkan mau duluan ya. Oke, siap. Untuk sebelum kita off ya mohon maaf apabila banyak kekurangan, kehilafan khususnya kepada ketua dan juga kepada semuanya, ada kata-kata yang tidak dipahami, kata-kata yang kurang berkenan ataupun lain sebagainya, mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya maaf untuk saya. Ya, berarti itu kekurangan saya mungkin dari menyampaikannya kurang jelas ataupun tidak paham, silakan itu bisa dipelajari di lingkungan masing-masing ya. Yang jelas sampai kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, mari terus sama-sama belajar gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua sedikit yang disampaikan. Insya Allah untuk absensi nanti di-share di grup ya. Insya Allah 5 menit setelah ditutup Zoom nanti kita share untuk link absensi. Dan juga insya Allah kita ada 7 hari ke depan lagi untuk pembelajaran. Mudah-mudahan teman-teman juga tetap istiqomah. Dan juga nanti untuk rekamannya itu insya Allah semua ada di YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa memutolaah terkhusus mungkin
ketika pembelajaran masih belum paham semuanya, nanti bisa dilihat di YouTube seperti itu. Dan kami juga dari GPB mengikhlaskan apabila teman-teman mungkin ada video yang kiranya bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya seperti itu. Kalau misalkan materi ini cukup penting bagi teman-teman yang nggak bisa ikut hadir, ikut ke kelas, silakan untuk di-share seperti itu. Baik, insya Allah mungkin besok kita belajar tilawah ya. Seperti itu. Mungkin untuk lebih kehadirannya lebih diperhatikan lagi, mudah-mudahan jam berapa ya, jam 8.40 itu teman-teman udah gabung di Zoom seperti itu ya. Baik, mungkin dan sedikit untuk tahfiz, ada sedikit perubahan kelompok ya. Tadinya pengajar kita ada sekitar 5, ada tambahan 1 orang lagi, terus di perempuan karena banyak banget ya. Insya Allah nanti ada tambahan pengajar, dan waktunya juga dari jam 1 ditambahin jadi jam 1 sampai jam 2.30, insya Allah sekitar 1,5 jam dimaksimalkan. Dan alangkah baiknya ketika menyetorkan itu hafalan yang belum pernah dihafal mungkin ya. Kalau misalkan kita ada pilihan juz 30, 29, 8, kalau misalkan juz 30 mungkin itu udah biasa ya. Udah sering teman-teman hafalkan. Alangkah baiknya hafalan baru. Pertama, agar waktunya juga tidak menghabiskan bagi teman-teman yang lain. Jadi ketika teman-teman menyetorkan juz 30 apalagi 5 lembar langsung, itu kan kasihan waktu teman-teman yang lain. Tapi usahakan hafalan yang baru. Misalkan dari juz 28, 29 seperti itu. Itu mungkin ya untuk pertemuan sekarang, nanti absensi akan di-share. Barangkali saya kasih 1 pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya seputar kegiatan. Mumpung masih ada waktu, silahkan. Yang mau tanya Ustaz? Boleh, silahkan. Baik, untuk absensi kehadiran itu pelajaran yang malam, karena itu kan pembelajaran materi ya. Nah, nanti kalau yang absensi kalau yang tahfiz itu nanti kita rekap. Jadi misalkan hari ini siapa, misalkan Wiji Aditya setoran 2 lembar, itu kan nanti ada link untuk isi. Otomatis nanti kita rekap. Jadi nanti di akhir atau misalkan di pertengahan akan kita sharekan hasil dari jumlah hafalannya. Seperti itu. Begitupun dengan absensi kehadiran yang malam. Insya Allah per 3 hari nanti kita share ke grup bagaimana kehadirannya. Apakah ada yang hadir tiap hari atau misalkan yang udah hampir gak pernah hadir sama sekali, mungkin nanti kita juga akan nanti komunikasikan ke orangnya apakah mau ikut lanjut atau misalkan seperti apa. Seperti itu. Kita emang dalam hal kehadiran kita kita perketat ya, karena banyak sekali mungkin teman-teman juga yang ingin bergabung tapi belum sempat karena kuotanya terbatas sama kita. Makanya kita yang udah tergabung di grup ini lebih bisa memaksimalkan seperti itu. Itu mungkin ya untuk absensi. Insya Allah nanti diupdate terus. Udah ya, insya Allah gak ada. Nanti kalau misalkan ada yang ingin tanyakan silahkan nanti di admin, ada nomor admin seperti itu. Baik, kita tutup lagi dengan bahasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah San. Jazakallahu khair.